Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sor 10, saya hari ini sangat beruntung bertemu dengan sosok perawat kebudayaan Kabupaten Ketapang. Beliau adalah Ibu Utin Hidayatul Ilmiah, atau yang lebih dikenal masyarakat Ketapang, Ibu Konde. Beliau sudah berusia berapa sekarang, Bu Konde? Usia ada 76. Ya. Nah, beliau ini barusan pada tanggal berapa hari yang lalu ya, 28 Oktober, menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan kategori Maestro Seni Tradisi dengan bidang keahlian pengrajin kain pelangi dan sulam tekad atau benang emas di Jakarta. Nah, Bu Konde, gimana perasaan Bu Konde di saat-saat sekarang menerima penghargaan ini? Alhamdulillah. Ya. Berkat kekuasaan Allah, tidak tahu sampai dah dulu saya berkorban ke diri Allah. Sampai sekarang dapat penghargaan dari pemerintah. Iya. Ini penghargaan pertama kah atau sebelumnya pernah ada penghargaan lain? Pernah dari Pak Gubernur. Oh, Pak Gubernur, tahun berapa itu kira-kira? Tahun 2019-an, 2009. Oh, dari Sun. Oh ya, saya bersama anak beliau, Gusti Kolen. Nah, yang mendampingi Ibu Konde ke Jakarta. Nah, udah berapa lama menekuni sebagai pengrajin selendang pelangi dan sulam tekad ini? Saya sih dari mulai gadis. Oh, dari gadis. Nah, belajarnya? Dari mama. Oh, dari orang tua. Dari nenek, dari mama. Nenek saya itu turun-temurun kerja inilah kepilih keraton, Mbak. Iya. Nah, Ibu Konde ini adalah putri dari ya? Cucu dari Utin Jamrud. Jamrud itu adalah anak dari Uti Mosin, Pangeran Laksamana. Berarti memang masih kerabat Keraton Matan Tanjung Pura, ya. Jadi beliau sejak gadis. Waktu itu apakah putri-putri keraton tuh harus bisa membatik pelangi dan menyulam tekad? Memang harus. Oh, memang harus. Sulit nggak sebenarnya belajar barang ini? Kalau ada kebiasaan dah sulit. Oh, tidak sulit. Saya itu kan dari kecil dia lihat orang tuh kerja dia sampai dah dewasa kepingin. Mama saya pun mendidik. Tapi tidak dipaksa atau dipaksa waktu itu? Oh, melihat tuh berpenghasilan. Iya. Ini saya itu tergugah lah. Oh, gitu. Kalau kamu duit kita mama saya gajinya. Oh. Nah, sahabat 110, kalau kita lihat ini aplikasi dari benang tekad ini sebenarnya. Nah, sulam tekad ini. Nah, sulam tekad ini bisa diceritakan, Bu Konde? Jadi benang emas benang emas itu dari sehelai benang itu kita sulam di dalam keadaan ini. Ya, seperti inilah jadinya ya. Seperti ini jadinya. Kalau ini benang emas tuh hanya segini. Oh. Seperti benang, Pak Yasmin. Oh, seperti benang, tapi benang emas. Tapi yang dimaksud benang emas ini benar-benar benang dari emas kah atau warnanya emas? Warnanya emas. Warnanya emas. emas. Proses pembuatan benang itu sendiri mungkin dia ada unsur emasnya juga. Oh, seperti itu. Ada yang memulang, ada. Gitu. Ada yang tidak memudar. Iya, kalau puadai. Kalau puadai seperti ini, puadai ini adalah tutup atau tudung kamar ya kalau kata orang zaman dulu. Nah, segini nih kalau dihargai sekarang tuh berapa kalau satu puadai seperti ini? Ini 1 meter lebih ya? Iya, sama tudungnya tuh sama tirai bawah. Sama tirai bawah. Kan ada tirai bawah juga, Pak ya. Jadi kita saat ini tuh
membuka untuk pemasaran satu sulam tekad benang emas kategori Puadai ini dia 3,5 juta Pak. Oh, 3,5 juta full ya? Full, ya. Oh. Ini hanya ini. Iya. Kalau dengan anak 5 juta. Dengan tiranya 5 juta. Oh, dengan tirai 5 juta. Iya, tapi kalau kita lihat karena motifnya sangat mewah ini. Iya. Iya. Karena memang tingkat kesulitan membuat sulam tekad ini sangat sulit Pak ya. Iya. Untuk anak-anak muda pun sekarang nggak mau ada dipakai dipaksa di pelajar. Pakai sayur ke tangan kan dia tidak betah duduk. Oh. Jadi kalau dia dah tukar tidak bisa jadi. Ya. Nah, untuk satu Puadai dan dengan tirainya itu satu set gitu, itu berapa lama membuatnya, Bu? Kalau yang motif banyak 3 bulan. Oh, 3 bulan. Oh, cukup lama juga ya. Banyaknya motif. Oh, banyak. Tapi kan motif-motif kita ini motif apa namanya, Bu? Ini mahkota. Oh, mahkota, daun malai? Ya. Bukan mahkota. Oh, mahkota. Ada ini. Oh, iya. Jadi motif itu memang ciptaan Mamak sendiri dia. Oh, gitu ya. Jadi, berarti ada hak ciptanya dong? Ada. Ada ya. Jadi memang untuk sulam tekad benang emas ini ada beberapa motif yang memang kita pakemkan hanya untuk dipakai oleh pembangsawan. Ya. Raja. Jadi seperti motif mahkota raja, kereta kencana itu hanya dipakai oleh majelis raja aja. Majelis seperti raja. yang dipakai Pangeran Ratu Kertanegara dan Pangeran Anom. Termasuk Pangeran Mangku itu motif mahkota. Jadi kalau pada masyarakat biasa dia minta bikinnya, kita tidak bisa bikinkan. Kita itu sudah kita pakemkan untuk majelis raja. Majelis raja. Ya. Tapi pesanan ini masih adakah masyarakat yang memesan seperti ini? Masih sampai saat ini masih ya? Alhamdulillah. Padahal ini karena harga mungkin ya Pak. Iya, memang harga. Kan dia hanya pada kelas ekonomi menengah ke atas. Iya, betul. Bisa berupa souvenir sekarang itu kan pejabat-pejabat pesanan itu. Iya. Termasuklah yang terakhir tuh Pak Danrem pesan untuk pernikahan anaknya. Pak Roni juga. Iya, Pak Roni ya. Ada pesan itu cukup lama kita kerjakan. Tapi kalau untuk kalangan atas barangkali harga bukan masalah ya. Iya. Nah, terus sekarang bukannya masih bisa membuat ini atau sudah diturunkan ke anak cucu? Kalau saya sih buat spesial saya itu membuat motif. Oh, buat motif. Untuk merajut segala macam tuh anak untuk melekat anak. Bisa buat motif. Oh, gitu. Dari pelangi sampai kini kan saya spesial. Oh, pembuat motif saja. Alhamdulillah dianugerahi Allah, mata saya tidak pakai kacamata. Oh, masih jelas. Masih jelas. Mungkin. Ya, waktu kemarin saya dari Jakarta kan. Ketawa nih, kalah kami nih. Iya. Berarti terus kalau di luar kerabat keraton masih adakah yang belajar membuat ini? Ada ya? Di luar kerabat pernah kita ngasih pelatihan, tapi intinya dia tidak, karena memang harus rasa kecintaan tuh harus ada. Ya. Jadi dia menimbulkan dia cinta betah ya dia. Betah karena rumit prosesnya Pak ya. Jadi akhirnya banyak yang gagal pelatihan itu. Tinggal yang sekarang berhasil tuh ya karena memang darah mungkin kan darah anak-anak beliau ya. Bisa. Sebenarnya dulu di lingkungan keraton itu banyak juga yang kita latih. Kaum kerabat. Akhirnya ya tidak ada yang bisa meneruskan. Kita latih karena tingkat pengerjaan itu. Tapi kalau kita hitung jumlah berapa orang penerus yang bisa bikin ini? Kalau dari semua anak mama yang perempuan bisa. Berapa orang tuh kira-kira? Itu ada anak mama ada 3, 4 kan menantu. Ya 5 menantu itu bisa. Menantu itu khusus nyulam aja tapi. Nah Bu Konde, ini perlu peralatan khusus kah? Iya. Perlu. Macam pemidang namanya. Pemidang. Kain. Pemidang. Pemidang tuh macam ini. Kertas untuk motif. Iya. Motif. Tapi kan tidak perlu alat tenun yang. Enggak. Karena ini handmade, Pak. Handmade kan ini kan? Dia handmade. Kalau bordir itu kan mesin. Iya, kalau ini
sudah berjalan keliling Indonesia untuk mencari kesamaan sulam tekad ini, nggak ada, Pak. Adapun mereka itu bordir, jenis bordir. Jenis bordir mesin ya, dan cenderung mesin. Adapun jenis kelengkang itu ada di Sanggau juga ada, di Pontianak ada itu kelengkang sambas. Itu kelengkang mereka. Sulam kelengkang. Iya. Ya mudah-mudahan anak keturunan masih dapat meneruskan ini ya. Nah, dan sehingga keindahan budaya Ketapang ini tidak akan hilang dan diwariskan. Nah, harapan dari Bu Konde terhadap anak muda sekarang, ya. Nah, harapan kepada anak muda sekarang nih agar apa tuh mahakarya Kabupaten Ketapang ini dapat diteruskan seperti apa? Harapan saya semuanya harus dipelajari dengan tekun, harus rajin, harus ada kemauan, harus ada semangat untuk melestarikan kebudayaan kita. Nanti kalau ada di tekunnya, dia nanti tidak di anak kan ada nanti hilang. Ya, itu yang kita khawatirkan ya. Semoga setidaknya anak keturunan dan kaum kerabat masih dapat menjaga ini. Nah, makanya kategori Maestro itu Pak Yasmin dia harus ada kategori yang memang dia budaya itu sudah terwariskan. Itu proses tekad benang emas dan kain pelangi ini sudah terwariskan ke generasi selanjutnya. Maka pemerintah pusat memberikan gelar Maestro itu. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Maestro. Gelar Maestro itu ya. Nah, kalau kita lihat ini penghargaannya kalau kita zoom. Nah, ini diberikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Ada sematan. Ya? Emas ya. Oh, ada sematan pin emas kepada Maestro ya, dari pemerintah. Dana apresiasi seumur hidup. Dana? Apresiasi seumur hidup. Maksudnya seperti apa? Ya, jadi seumur hidup beliau itu dia ditanggung oleh negara. Oh. Ya, kayak kita itu ada pensiunan. Oh, alhamdulillah. Pegawai negeri itu ada pensiunan. Iya. Nah, berarti cukup besar ya perhatian pemerintah ya kepada sang Maestro. Dia pemerintah neliti ini udah 30 tahun. Oh. Dia jadi dari kementerian dulu namanya Balai Besar, sekarang berubahlah menjadi Balai Pelestari Kebudayaan. Mereka sudah intens. Setiap per 3 tahun, kadang per tahun ada mengirim utusan untuk meneliti kain pelangi dan sulam tekad benang emas ini. Sampailah hasil dari penelitian mereka pada detik ini disetujui oleh pemerintah pusat. Oh, seperti itu. Kepada Ibu Haja itu ibunda saya diberikan gelar Maestro Seni Tradisi Sulam Tekad Benang Emas dan Kain Pelangi. Artinya apa? Proses ini sudah proses panjang, Pak. Iya, bukan. Penelitian ini sudah bertahun-tahun dan dia betul-betul mengadakan riset. Ya, bukan sekedar memberi penghargaan. Iya, bukan sekedar memberi penghargaan. Dia harus memang memberikan riset apakah dia baik dari segi keterwarisan maupun kemanfaatan. Iya. Oke lah Bu Konde, terima kasih atas kesempatan bincang-bincang. Sekali lagi saya sangat bersyukur dapat bertemu, berbincang dan menghadirkan Bu Konde kepada pemirsa Sorot 10 dari Komplek belakang Keraton Matan Tanjung Pura di Mulyakarta. Saya Yasmin Umar melaporkan untuk Sorot 10.